Kata simbah-simbah saya itu dulu katanya kan kelelawar itu perusak, hama. Dan lawan itu kan terkadang bukan cuma satu, terkadang kan satu pohon itu kan banyak, terkadang sampai 10, tapi kan dia saling berbenturan. Sebenarnya kelelawar sendiri, apalagi jenis kalong, Pteropus vampirus itu sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk melakukan penyerbukan ya. Dan itu sudah ada buktinya, sudah ada literaturnya, ada fotonya yang menunjukkan bahwa jenis-jenis kalong itu juga melakukan penyerbukan terhadap durian. Cuma mungkin karena ukuran yang besar, itu menyebabkan ketika dia masuk ke dalam pohon gitu misalnya, itu menyebabkan beberapa bunga mungkin rontok karena kan ukurannya besar ya. Nah ini mungkin yang menjadi salah satu alasan bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa kalong ini sebenarnya malah ngerusak gitu. Padahal secara hasil penelitian menunjukkan bahwa dia menjadi salah satu hewan penting dalam proses penyerbukan durian gitu. Dulunya katanya simbah-simbah dulu sini memang banyak benih durian lokal diwariskan kepada anak cucunya, itu suruh merawat. Malahan sekitar kalau yang masih ada itu hampir minimal pohonnya itu bulatannya itu hampir 3 meteran bulatannya yang masih ada. Jadi cerita tentang keberadaan pohon durian di wilayah hutan Petung Kriono hampir sebagian besar mengandalkan permudaan alami ya. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi awalnya biji-biji durian ini dibawa oleh hewan, jatuh di lahan hutan dan tumbuh mungkin dengan kecocokan yang ada, iklim, tanah, kemudian curah hujan, itu membuat biji durian ini tumbuh secara alami di hutan wilayah Petung Kriono. Kami dan tim ingin mengetahui apakah kelelawar tersebut melakukan penyerbukan, jadi kami melakukan penangkapan, kemudian kami juga ngecek untuk ada tidaknya polen dalam tubuh dia ya, terutama di rambut bagian kepala kayak gitu. Karena kondisi yang sebenarnya di sana relatif basah dan pada saat penelitian itu hujan deras, pergerakannya menjadi sedikit ya yang bisa kita temukan. Nah, kita bisa mengatakan bahwa alhamdulillah itu dapat. Kita bisa mendapatkan beberapa ekor gitu. Ketika hujan, proses ekstraksi menjadi lebih susah atau pelepasan itu dari jaring. Kemudian ada juga resiko bahwa pollen-pollen yang menempel di tubuh kelelawar ini juga bisa hilang ke tengah air gitu kan. Selain itu juga bunganya juga kebanyakan kalau hujannya deras biasanya rontok. Zaman dulu memang katanya mbah saya itu pengrusak, karena setelah dimakan kelelawar kan paginya biasanya petani kan menjenguk. Di bawah itu yang jatuh itu bukannya bunganya, tapi yang jatuh itu sama dumpul-dumpulannya itu udah jatuh. Itu katanya petani malah pengrusak. Kalau zaman dulu ya dibiarkan aja mas. Zaman dulu kan apalagi untuk menghilangkan kelelawar, buat cari alat buat membasmi kelelawar susah. Palingnya dibiarkan aja. Dari hasil tersebut kita peroleh
Hasil bahwa kita menemukan 3 jenis. Pertama adalah Sinopterus brachiotis, Macroglossus sp, dan yang terakhir adalah Sinopterus minutus. Kita identifikasi langsung di sana menggunakan buku identifikasi, kemudian kita rilis. Tapi kita juga mengambil sampel pollen yang menempel, itu kita masukkan ke lab untuk kita buatkan preparat untuk kita bisa iden nantinya. Memang di beberapa tempat ya kami mendapatkan laporan dari lapangan maupun dari masyarakat tentang keberadaan kelelawar di hutan ya. Jadi salah satu habitat alami kelelawar ternyata juga ada di Petung Kriono. Populasinya ya cukup lumayan banyak. Di Lemabang pernah dilaporkan juga ada kelelawar. Kemudian di wilayah RPH Rogoselo yang banyak ditemukan habitat populasi kelelawar yang bermanfaat untuk penyerbukan tadi. Dari preparat yang sudah kita buat, kita teteskan ke gelas preparat untuk kemudian kita bisa lihat di mikroskop. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan mikroskop dan OptiLab untuk mempermudah. Jadi kita bisa melihat secara utuh hasilnya. Hasilnya memang kita bisa menemukan ada beberapa pollen ya di situ, bulat-bulat warna merah itu gitu. Yang itu menunjukkan bahwa itu adalah pollen dari durian. Stigma kelelawar itu menjadi gangguan bagi tanaman buah karena dianggap menjadi merusak buah-buahan yang ada. Ini kalau di wilayah Petung Kriono dan sekitarnya sepertinya sudah harus diubah karena faktanya ya berdasarkan hasil penelitian juga kelelawar ini bermanfaat juga dalam penyerbukan buah, utamanya pohon durian. Jadi bisa dikatakan bahwa hutan yang masih terjaga dengan berbagai macam biodiversitas di dalamnya, termasuk tanaman yang lebih banyak, itu akan menjadi salah satu pendukung untuk keberadaan kelelawar itu menjadi terus hidup, karena sumber pakannya akan menjadi tetap ada, dan itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sendiri gitu.